Halo Sobat Jalan Online, ketemu lagi di episode selanjutnya. Nah, hari ini masih hari kedua di Hanoi, tapi kami sudah mau berangkat ke Sapa. Ini bisnya atau travelnya sudah datang. Kami booking via aplikasi Klook. Pilihnya jenis VIP bis, isinya 8 seater. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Dan setelah kalian booking di aplikasi Klook, itu nggak perlu khawatir karena kalian nanti akan di WhatsApp atau di email oleh pengelola atau operatornya untuk membuat janji temunya di Pilgrim Boutique Hotel ini. Dan memang itu adalah titik lokasi penjemputannya sesuai di aplikasi Klooknya ya. Nah, ini sebenarnya kita sudah siap berangkat, tapi ternyata masih nunggu 2 penumpang lagi, yaitu 2 mbak-mbak bule ini yang baru datang tuh sekitar jam 15 atau 15.20an gitu deh. Nah, ini kurang lebih kondisi bisnya setelah lampu dinyalakan. Overall oke sih bangkunya, cuman dia cukup nyaman, cuman aja kayaknya reclining buttonnya itu nggak bisa di-adjust lagi karena udah di-setting seperti ini aja. Dan seingat saya tuh kayaknya nggak ada footrest-nya deh, jadi kakinya memang ke bawah aja. Tapi karena kita pilihnya di kursi belakang, ini leg room-nya masih cukup gede banget sih, masih enak banget gitu. Dan setelah sedikit keluar dari area Old Quarter, ini makin jelas kelihatan memang Vietnam itu agak mirip-mirip Jakarta beberapa tahun lalu kali ya. Karena ini benar-benar kayak di daerah Kebon Jeruk nggak sih sebenarnya. Cuman ya balik lagi ya, mereka tuh pintar menjaga bangunan atau fasad bangunan dari masa lampaunya. Jadi sisa-sisa bangunan seperti yang Prancis atau mungkin kolonialismenya itu masih terlihat jelas di beberapa titik gitu. Dan alasan kenapa kami nggak pakai sleeper bus yaitu HK Bus Line, ternyata memang tiketnya habis. Padahal kalau kita bisa menggunakan sleeper bus itu mungkin bisa menghemat biaya hotel 1 malam. Tapi balik lagi ya, itu tergantung dari itinerary dan jadwal kalian. Pun kalau kita menggunakan sleeper bus, itu berarti harus spend seharian lagi di Old Quarter yang mungkin bingung aktivitinya apa lagi gitu kan. Dan kebetulan kalau kami kan memang highlightnya pengen ke Van Sipan. Jadi kami mengincar ada waktu istirahat 1 malam, tidur yang proper di kasur, di kamar hotel. Lalu besok paginya mudah-mudahan fresh, jadi bisa pergi ke Gunung Van Sipan itu dengan fresh dan juga badan lebih fit gitu sebenarnya tujuannya. Oke, sekarang kita enjoy perjalanannya ya. Dan sedikit fun fact aja nih, jarak dari Hanoi ke kota Sapa itu sekitar 315 kilo, ditempuh sekitar 5-6 jam perjalanan. Jadi penting bagi kita untuk memilih akomodasi yang nyaman untuk perjalanan pastinya. Dan kita ngelewatin bandara Noi Bai lagi untuk kemudian masuk ke tol luar kotanya mereka. Dan satu hal yang saya inget banget selama perjalanan kemarin itu adalah ternyata jujur kondisi jalan tolnya di sana, Vietnam, dibanding di Jakarta itu kayaknya masih lebih bagus di Jakarta deh. Jadi jalanannya itu sepanjang perjalanan saya ingat agak sedikit ajrut-ajrutan kali ya istilahnya. Karena ada beberapa kondisi jalan tuh yang nggak rata, kemudian bergelombang, bahkan mungkin berlubang ya. Jadi kerasa banget di kitanya. Atau mungkin bisnya, si drivernya juga membawanya tuh kenceng banget, ngebut banget. Ini ditempuh perjalanannya tuh kurang lebih sekitar 5 jam aja. Dan kemudian di tol ini lumayan panjang, sekitar 3-4 jam kurang lebihnya. Jadi pastiin kalian bawa perbekalan, juga memang dapat air minum sih dari si bis limousine ini, tapi juga bawa cemilan kalau perlu. Kebetulan saya udah beli. Dan kemudian obat-obatan yang paling penting, karena saya tahu nanti setelah keluar tol luar kota Vietnam ini kita akan menanjak bukit atau gunung dan berkelok-kelok. Jadi saya juga sedia antimo gitu. Total penumpangnya berarti 5 orang dengan kami. Dan ini kami sudah akan berhenti di rest area pertama sekitar pukul 5:30 sore. Seperti apa situasinya?
Dan karena kami sudah punya perbekalan, jadi kami istirahat hanya untuk ke toilet saja. Tapi kalaupun kalian lupa bawa minum atau bawa cemilan, di sini banyak banget yang jual. Nah, ini kondisi sekitar atau di luar dari rest areanya. Dan setelah kurang lebih 3 atau 4 jam di dalam tol, ini kami sudah keluar dari tol dalam atau luar kotanya Vietnam yang mengarah ke Sapa, dan ini sudah di rest area yang kedua. Untuk kali ini kami keluar lagi untuk sekedar meluruskan kaki aja dan ngambil footage si bis limusinnya seperti apa. Ini sekitar kurang lebih udah jam 7 malam ya. Supirnya itu benar-benar ngebut banget, kayaknya dia ngejar waktu ya. Nah, ini jenis mobilnya itu mobil Ford, tapi saya kurang tahu nih Ford yang mana. Overall sih suspensinya menurut saya kurang ya. Entah itu dia mobilnya atau mungkin jalanannya, I don't know. Tapi menurut saya penting banget nih kita minum antimo di perjalanan kali ini. Karena selepas dari rest area yang tadi, ini jalan penanjakannya dimulai dan itu berkelok-kelok banget. Tapi karena kita pada malam hari, saya nggak bisa ngambil footage lebih jelas gitu. Silver moves we don't deserve. Streetlights blinking time with us, turning dust to golden rust, dancing in the moonlight. No steps, just the right light. Sekitar pukul 8.30 malam akhirnya kami touchdown di Azure Hotel Sapa. Ini sudah kami booking dan kami lagi proses check-in. Dan di sini juga kami mau sewa motor karena lapar, kami mau cari makan di sekitaran Sapa. Nanti saya kasih video terpisah untuk review hotel pastinya ya. Oke. Dan untuk harga sewa motornya itu kurang lebih sekitar 150.000 kalau nggak salah VND untuk per hari ya. Dan ini adalah kondisi restorannya pada malam hari. Setelah urusan motor beres, kami langsung menuju ke Sapa Night Market karena kami lapar banget dan pengen banget nyobain barbeque-nya Sapa. Ini dia yang terkenal di sini. Night Market ini juga menjual berbagai macam barang, ada rempah, macam-macam tas, makanan, barbeque, pokoknya lengkap. Tapi memang kalau secara sepintas dia agak kurang teratur ya, nggak kayak di Thailand gitu. Nah, ini karena kami lapar, kami langsung aja ke stand atau ke stall salah satu barbeque, dan jujur agak kaget pada saat ditawarin daging kuda dan ayam cemani. Yes, kalian nggak salah dengar, itu yang hitam-hitam saya pikir daging kelinci, ternyata itu adalah sayap ayam cemani. Wow, luar biasa ya. Takut berubah jadi dukun sakti sih kalau makan itu. Tapi kebetulan mental saya belum cukup kuat untuk makan itu. Saya pilih yang biasa aja kayak ayam dan beef dan juga jagung dan ada sosis. Tapi punten kita nggak ada footage-nya karena sangat lapar jadi kelupaan deh. Habis makan karena masih ada tenaga dan belum ngantuk, kami mutusin untuk muter-muter kota Sapa. Ini di sekitar telaganya ternyata cantik banget tamannya, lampu-lampunya juga bagus. Dan memang tamannya itu teratur banget. Karena kami datang di bulan April, jadi ini udah pergantian ke musim panas ya, menjelang musim panas. Cuacanya pun nggak begitu dingin, bahkan nggak dingin sih, lebih ke sejuk aja, enak banget. Dan fun fact lagi, Sapa itu berdiri di sekitar 1.500 sampai 1.600 mdpl. Banyak juga orang yang datang untuk sekedar foto-foto, atau di sini juga ada satu stand atau satu stall makanan barbeque juga. Nah, ini kurang lebih view-nya seperti ini. Kalau ini adalah Sapa downtown-nya, downtown center-nya, banyak banget tempat makan hotpot, kafe-kafe yang berkelap-kelip, lampunya tuh terang benderang banget.
Dan karena kami belum terlalu puas dengan barbecue di night market, kami memutuskan untuk mencari minimarket terdekat untuk membeli mie instan. Dan memang sepanjang perjalanan ini, jalanan di Sapa itu cantik karena lampu-lampunya ya. Kalau untuk cuacanya sih lagi-lagi memang nggak terlalu dingin dan nggak berkabut karena sudah bulan April. Beda halnya kalau kalian datang mungkin di bulan Desember, Januari, mungkin sangat lebih dingin dan pastinya berkabut ya. 影子在你脸上跳，狂流的节奏让我心燃烧。你的舞步像光在闪烁着，在你身旁，我想忘掉喧闹。Dan karena arah hotel kami dekat dengan Sun Plaza, yaitu stasiun keberangkatan ke Fansipan, kami sempatkan dulu untuk mampir di malam hari ini untuk ambil footage dan lihat kondisinya di legendary Sun Plaza itu seperti apa sih. Kalau di video-video yang saya lihat di media sosial lain kan estetik banget kabut-kabut, tapi jujur kalau pas saat kami datang sih karena mungkin bulan April ya, jadi ya begini aja kondisinya. Tapi overall tetap bagus kok dan masih banyak turis ataupun warga yang beraktivitas. Ini nggak tahu nih main apa sih istilahnya yang ini, dibilang bom kar bukan juga, atau mungkin sepeda listrik bukan, tapi kayaknya ini disewain deh gitu. You and I forever wild and free. Hands collide like waves on the Tapi memang arsitekturnya unik sih. Jadi ini mungkin yang membuat orang banyak yang foto-foto atau mengambil gambar di depan Sun Plaza ini. Mudah-mudahan sih kita atau Jakarta atau Indonesia ini bisa mengembangkan pariwisata yang seperti ini ya. Karena gedung Sun Plaza ini atau Sapa Station ini merupakan stasiun awal untuk keberangkatan ke puncak Gunung Fansipan. Jadi ada 3 mode kendaraan. Yang pertamanya itu adalah funicular, yaitu untuk sampai ke stasiun cable car. Kemudian lanjut lagi naik tram sampai ke puncak Fansipan. Besok saya bikin video terpisah ya untuk hal ini. Dan selamat pagi, ini sudah pagi hari sekitar jam 6 dari depan hotel. Dan ternyata memang dari samping hotel saya itu atau dekat hotel ini ada salah satu cafe yang terkenal, yaitu namanya Moana Cafe. Tapi kebetulan kita nggak sempat ke sana karena waktu. Ini saya kasih sneak peek-nya aja. Dan habis ini kita lanjut ya untuk cara atau untuk mengetahui bagaimana booking tiket ke Gunung Fansipan, naiknya apa aja dan dari mana. Itu dia gunungnya, lokasinya di atas puncak bukit sana, jauh banget. Okay, see you on next video. Take care. Bye.